Subhanallahnya sebetulnya dasarnya itu adalah dari syariat Allah. Kan studi kasusnya itu harus yang sehari-hari ini untuk motivasi kehidupan kan. Berkembang terus ya Pak ya. Berkembang terus konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum sahabatku. Sekarang saya berada di training centernya Pak Legisan. Nah, Pak Legisan ini adalah founder dari The Greatness. Yuk ikutin perbincangan kita dengan Pak Legisan. Oke, assalamualaikum Pak Legisan. Waalaikumsalam Bu Ani. Ya. Wah, senang nih bisa ketemu Bu Ani nih. Alhamdulillah. Nah, saya ikut senang banget nih bisa dikasih waktu sama Pak Legisan untuk menjelaskan bagaimana sih sebagai founder dari Greatness ini Pak Legisan. Ya. Terima kasih ya Bu Ani ya sudah berkunjung nih. Ini Greatness ini luar biasa Bu. Iya. Kenapa luar biasa? Namanya aja udah The Greatness. Iya. Kan sesuatu yang apa ya, yang menakjubkan gitu ya. Nah, ini adalah cara berpikir supaya setiap orang itu bisa menjadi luar biasa dalam hidupnya. Saya buat perumpamaan begini. Kan ada pohon beringin. Ya. Biasanya itu besar. Tapi pernah nggak lihat pohon beringin di atas meja? Kecil. Dua-duanya pohon beringin, tapi yang satu tumbuh besar, yang satu kerdil. Kenapa? Karena media tempat dia tumbuh yang berbeda. Satu di lapangan luas sehingga akarnya banyak, cabangnya tinggi. Kalau dia di atas pot, kecil di meja, kerdil dia. Mau 40 tahun juga tetap aja kecil. Artinya apa? Media tempat dia tumbuh ini sama dengan pola berpikir. Ada orang yang pola berpikirnya bagus, tepat, sehingga dia tumbuh menjadi orang yang hebat, karya-karyanya, prestasinya hebat. Tapi ada kan orang yang cuma jadi pecundang aja, nggak punya prestasi, malah narkoba lagi misalnya, kan jadi ayah gitu. Nah, artinya tergantung pada pola berpikirnya. Nah, Greatness ini sebuah pola berpikir untuk menjadikan setiap orang tumbuh laksana pohon beringin yang hebat. Luar biasa ya. Nah, Pak Legisan, ini diperuntukkan untuk siapa nih Pak Legisan? Ya untuk saya, untuk Bu Oni, untuk kita semuanya. Bisa secara pribadi, juga bisa keluarga, apalagi di perusahaan ya. Perusahaan bisnis, perdagangan, apa ekspor impor, atau membangun satu holding company besar, atau bahkan pemerintahan. Semua orang memerlukan The Greatness. Karena ini pola berpikir yang generik ya, yang setiap orang itu kalau menggunakan ini, insya Allah dia akan optimal. Optimal dia dari sisi karakternya, keputusannya, akidah mungkin ya. Akidahnya, masya Allah. Karena The Greatness ini sebetulnya intinya adalah dari konsep takwa. Masya Allah. Nah, ini dari Al-Quran, 100% ini konsep Quran. Tetapi konsep ini dipakai oleh pebisnis. Dia menjadi pebisnis yang berorientasi kepada Allah, dan tentu dia sesuai dengan syariah. Masya Allah. Kalau dia seorang politisi pakai The Greatness, maka politisi yang bersyariah. Masya Allah ya sahabatku. Kalau dia seorang ahli hukum, maka dia menjadi ahli hukum yang keputusan-keputusannya tak akan bertentangan dengan syariah. Jadi ini syariah mindset sebetulnya. Nah, berdirinya tahun berapa Pak Legisan? Dan mungkin alasan apa Pak Legisan ingin membuat ini gitu? Sebetulnya pemikiran soal The Greatness ini sudah lama ya. Cuma dia terakumulasi hingga kemudian saya tulis bukunya dengan judul The Greatness. Nah, kemudian saya susun menjadi satu model berpikirnya. Sebetulnya dasarnya itu adalah dari syariat Allah.
ya. Nah, saya tulis buku itu tahun 2016 mulainya, perlahan-lahan sampai 3 tahun, 4 tahun baru selesai buku ini. Karena kan studi kasusnya itu harus yang sehari-hari ini untuk motivasi kehidupan kan. Berkembang terus ya Pak ya. Berkembang terus konsepnya. Jadi dari 2016 sampai sekarang ya Pak ya. Ya, sekarang buku itu sudah finishing. Insya Allah sih 2021 ini seharusnya udah kita launch kemarin di 2020, tapi karena pandemi ini kita postpone sedikit lah gitu di tahun ini nanti. Nah, kalau sahabatku nanti ingin mendapatkan bukunya di mana tuh Pak? Langsung hubungi Pak Legisan Bu Oni atau saya. Pak Legisan boleh kasih tahu sama sahabatku nomor telepon Pak Legisan yang bisa dihubungi untuk sahabat-sahabatku yang ingin dengan mendapatkan senang buku. hati Bu Oni. Teman-teman, saya di nomor 0813 8055 9273. Oke. Nah, sahabatku, kalau ada yang ingin berminat bisa menghubungi Pak Legisan langsung untuk produk trainingnya ini ya Pak Legisan ya. Nah, itu sudah berapa, kalau company sudah berapa company Pak yang sudah ikut training dengan Bapak? Banyak sih Bu. Jadi training kita ini ada yang cuma 2 jam. Ya. Nah, ini 2 jam ini itu bisa ke pemerintahan, bisa ke perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan BUMN. Udah sering sekali nggak terhitung. Iya. Tapi ada juga yang program sampai 2 hari training. Tapi ada juga program yang sampai setahun. Artinya dia berkala ya. Iya. Dari mulai ada assessment, ada kemudian trainingnya, ada focus group discussionnya, gitu ya. Ada membuat planning dan sebagainya sampai 1 tahun dalam rangka memperbaiki perusahaan ini dari good menjadi great. Wah. Biasa ya. Apalagi pandemi begini ya Pak, perusahaan juga pasti mengalami penurunan omset ya Pak ya. Tepat sekali. Oke. Ini sebenarnya Bu Ani, kita bikin webinar itu setiap 2 pekan sekali. Itu untuk the greatness. Itu kita undang masyarakat untuk join. Biasa kita buat ini yang akan datangnya di hari Kamis. Di hari Kamis di bulan November. Nanti kita akan berikan undangannya. Silakan join ke the greatness webinar. Hari Kamis ya? Jam berapa tuh Pak? Jam 10 sampai jam 12. Nah, sahabatku yang mau ikut webinarnya Pak Legisan hari Kamis jam 10 nanti bisa menghubungi Pak Legisan langsung ya, sahabatku. Betul. Diundang juga Bu Ani untuk join sebagai hostnya. Insya Allah. Nah, Pak Legisan, untuk saat ini pandemi saat ini, bagaimana cara Pak Legisan untuk mengantisipasi keadaan seperti ini? Sebaiknya gimana sih kita sebagai seorang Muslim, Pak Legisan? Pertama-tama, pandemi ini kan wabah ya. Wabah itu tentu Allah kasih ujian untuk kita. Orang beriman itu dia nggak perlu stres, nggak perlu depresi menghadapi itu. Itu bagian dari ujian kesabaran saja dari Allah. Keputusasaan itu tidak boleh ada. Nah, dari situlah mulai kita bertawakal pada Allah, melangkah, pilih apa yang sangat penting, apa yang harus kita kerjakan. Kan tentu banyak pilihan. Nah, tentu harus cerdas juga dong memilih mana ini yang prioritas untuk kita kerjakan sekarang. Pandemi itu kalau di satu perusahaan atau pribadi 3 itu. Yang pertama itu adalah tindakan, namanya itu tindakan darurat. Kalau udah pandemi gini kan otomatis pendapatan berkurang. Langsung saja jangan belanja macam-macam. Supaya kita hanya fokus pada belanja pokok dasar itu. Kurangi bepergian, kurangi beli-beli segala macam itu supaya pendapatan kita cukup. Nah, yang kedua tentu kita punya program penyelamatan, dalam arti apa ini? Walaupun kita pendapatannya menurun, tapi kan kita harus tetap bergerak nih. Mulai pilih aktivitas yang dalam jangka pendek bisa ada hasil, ya. Baru jangka panjangnya tentu kita sambil mempersiapkan untuk program-program ke depan yang lebih besar gitu. Jadi sebagai Muslim itu tentu kepribadian kita ya bahwa kita sholat, tahajud, zikir itu wajib, itu sudah nggak boleh diragukan ya, sebagai sandaran kita kepada Allah.
Tapi juga pandemi ini mendorong kita untuk semakin kuat kita. Kalau sholat itu semakin khusyuk, kalau doa itu semakin khusyuk. Gitu. Dengan begitu maka kita bisa melihat celah-celah apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan tuntunan syariah Allah itu. Jadi intinya nih Pak, kalau saya boleh simpulkan, segala sesuatu bisnis yang bersyariah itu pasti mendapatkan rahmat dan berkah insya Allah ya Pak. Insya Allah. Ya. Jadi kita tidak ada keraguan ya, bahwa Allah itu menciptakan alam semesta ini dan juga manusia di dalamnya ini itu dengan sebuah jalan yang menjamin keselamatannya manusia. Ya. Jadi Allah itu memberikan jaminan kalau kita ikut pada jalannya Allah pasti ya, pasti selamat, pasti sejahtera, pasti damai dunia akhirat. Iya. La raiba fiha, nggak ada keraguan sedikit pun. Jadi orang nggak perlu, misalnya orang jadi takut. Iya. Nanti kalau semakin Islam, semakin misalnya semakin syariah, semakin nggak beruntung gitu. Ya, bisnisnya rugi gitu. Iya, ada yang misalnya, seperti itu ya Pak. Ya, riba misalnya, meninggalkan riba. Loh, justru kita harus tinggalkan riba, ikut pada tuntunan Allah, dijamin oleh Allah. Kalau boleh 1000%, 1000% dah. Iya, betul banget. Ya, jadi 100% ikut jalannya Allah, tuntunan Allah pasti. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya, ada pada jalan Allah untuk membuat kita selamat, sejahtera dunia dan akhirat. Masya Allah ya sahabatku, itu sedikit pembicaraan kita dengan Pak Legisan. Terima kasih banyak Pak Legisan. Jadi nanti sahabat-sahabatku yang mau ikut webinar, jangan lupa menghubungi Pak Legisan langsung loh. Ini orang penting loh, susah loh dicari. Jadi bisa langsung dan bisa mengikuti webinar. Yang kedua juga bisa mendapatkan bukunya beliau. Ya, insya Allah. Ya, jazakallah khairan kasih. Terima kasih banyak Bu Ani, Masya Allah. Terima kasih Sukses waktunya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jazakallah khairan katsiran.